Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Rocky Gerung ungkap ganjalan Ganjar jadi capres pilihan Megawati. Nah, ini tampaknya merupakan sebuah amatan yang cukup mendalam dari seorang Rocky Gerung yang mungkin dalam beberapa waktu terakhir itu memang tampak bahwa apa yang sebenarnya muncul dari survei-survei Ganjar selama ini lebih bersifat meyakinkan ya Megawati itu sendiri daripada siap head to head melawan Anies Baswedan. Kita bisa lihat di sini bahwa pengamat politik Rocky Gerung menilai Ganjar Pranowo memiliki satu ganjalan untuk dipilih Megawati sebagai capres PDIP dalam Pilpres 2024, salah satunya ihwal Soekarnoisme. Rocky menilai bahwa Megawati merupakan sosok yang lebih mengutamakan karakter ketimbang elektabilitas. Saya pikir ini masuk akal karena memang PDIP itu sendiri merupakan partai yang membawa ya nilai-nilai dan semangat Bapak Soekarno. Saya pikir itu juga hal yang wajar mengingat Megawati adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia itu sendiri. Sekalipun hal yang kemudian mendapatkan ya evaluasi dari beberapa tokoh bahwa Soekarno itu tokoh bangsa. Jadi bukan sebatas tokoh keluarga ataupun PDIP Perjuangan. Tapi PDIP Perjuangan itu eksis lebih karena memang ada nilai dan cita-cita dari Soekarno itu sendiri yang disebut Soekarnoisme. Nah, menurut Rocky Gerung bahwa kalau Ganjar mau dipilih dia harus paham Soekarnoisme itu. Nah, itu adalah alasan paling penting mengapa Megawati akan mengusung Ganjar. Tetapi banyak pihak menilai dan amatan Rocky juga mengatakan bahwa Ganjar justru tidak paham apa itu Soekarnoisme hingga Megawati enggan untuk mengusung Ganjar itu sendiri. Nah, sahabat kalian, ya ini pernyataan Rocky ya. Ganjar dianggap nggak paham Soekarnoisme. Kan itu alasannya. Apalagi alasannya? Ya dalam kurung nggak didukung Megawati. Itu kemudian yang digaungkan kader-kader muda PDIP bahwa Ganjar itu parah pemahamannya soal ideologi partai. Tutur Rocky Gerung dalam seminar daring dikutip Sabtu 24 Desember. Dan yang menarik adalah bahwa angka survei yang selama ini ya beredar di ruang publik melalui media online yaitu sebesar 42% itu bukan untuk menyaingi Anies kata Rocky ya atau dalam pandangan Rocky, tetapi lebih untuk digunakan sebagai cara dalam mendesak dengan sesegera mungkin agar Megawati memutuskan nasib Ganjar. Ya, survei Carta Politika Indonesia mencatat elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mencapai 42,8%. Ganjar meninggalkan dua pesaing ketatnya Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Tetapi bagi Rocky Gerung, ya itu seperti lagu katanya, too good to be true. Itu terlalu baik untuk dipercaya, itu terlalu sempurna untuk terwujud. Artinya ya lebih baik diperhatikan seksama daripada sekedar mempercayai apa yang menjadi keputusan atau hasil dari survei itu sendiri. Nah, menurut DPP PDIP Said Abdullah memang sudah disampaikan oleh Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto bahwa pengumuman soal capres itu Juni 2023. Nah, sahabat kalian, kita bisa melihat bahwa dalam konteks ini apa yang kemudian menjadi catatan Rocky Gerung penting untuk menjadi sebuah wawasan kita semua sebagai sarana untuk bagaimana bisa menganalisis ya persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Terlebih memang Ganjar ini luar biasa ya, hasil surveinya selalu bagus dan selalu baik, nilainya di atas rata-rata, meskipun di dalam realitas kita sering temui, terutama di Twitter itu banyak sekali disebutkan bahwa banyak agenda-agenda atau event-event yang dibuat oleh Ganjar Pranowo justru sepi dari orang-orang untuk datang. Nah, apakah itu karena orang malas datang atau karena memang sudah kenal Ganjar Pranowo atau seperti apa? Yang pasti
elektabilitas bagi Megawati bukan sebuah harga mati ya. Dan kita memang tahu bahwa Megawati adalah orang yang berkarakter, dia pemimpin yang bagaimanapun memiliki sebuah visi, dan kita berharap memang Megawati bisa konsisten dengan visi-visi PDIP itu. Tidak kemudian terjebak pada sesuatu yang sifatnya justru kata Rocky tadi seperti lagu ya. Ya, apa istilahnya tadi? Too good to be true gitu ya. Lebih sangat bagus untuk dipercaya. Artinya sifat kritis Megawati sangat menentukan nanti apakah ya Megawati dengan PDIP-nya masih konsisten dengan nilai-nilai Soekarnoisme, atau justru nanti PDIP terseret oleh godaan ya dalam tanda kutip pragmatisme dengan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, yang menjadi catatan publik adalah kalau PDIP sampai mengusung Ganjar Pranowo, maka kita semua sudah tahu dan media juga banyak mencatat bagaimana ia mendapatkan sanksi karena ulahnya yang kalau kata Rocky itu melompati disiplin partai. Seharusnya dia tidak boleh mendahului guru dan tentu saja juga Megawati, tetapi itu telah dia lakukan sehingga dalam catatan reputasi Ganjar Pranowo sendiri itu memberikan sebuah ya kalau dulu ada istilah nilai merah ya atau raport merah, mungkin Pak Ganjar tidak sampai merah, mungkin masih kuning gitu ya. Tapi itu menjadi sebuah catatan bersama dan publik akan tahu bahwa kalau sampai Megawati memutuskan Ganjar, lalu apa arti fungsi daripada sanksi yang diberikan kepada Ganjar Pranowo? Kalau kemudian ya Megawati memilih yang lain, maka benar-benar Megawati merupakan sosok yang sangat komitmen dengan nilai-nilai Soekarnoisme itu. Tapi akan seperti apa nanti kita lihat saja. Yang pasti Megawati saat ini sedang melakukan banyak proses penggalian dan penimbangan agar apa yang menjadi keputusannya nanti untuk PDIP dapat memberikan buah kemenangan. Meski begitu, rakyat juga memiliki data-data untuk melihat bagaimana ya PDIP selama ini di dalam kiprah politiknya, terlebih Ganjar Pranowo, apakah ini juga akan seirama ya dengan apa yang menjadi keputusan Megawati nanti, atau justru sebaliknya. Yang jelas perjalanan masih panjang, politik makin dinamis, dan kita akan melihat nanti apakah kemudian Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik, akan menjadi negara yang lebih maju, dan tentu saja salah satu cara untuk kita ikut mendorong hal itu terwujud adalah dengan memberikan ya penilaian, pengawasan, dan juga pertimbangan terhadap partai-partai politik dalam bagaimana mereka menentukan calon presiden. Apakah mengutamakan kesejahteraan rakyat atau justru hanya sebatas hasrat kekuasaan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.